Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 11, saya Pak Bagus. Yang sudah saya janjikan kemarin, saya akan memberikan materi awal bab 1, yaitu materi tentang matriks. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, ini nanti kan kalian melihatnya ini di YouTube ya. Kalau misalkan nanti paketan kalian tipis, kalian bisa menurunkan kualitasnya di 144p ya, kualitas videonya. Itu mungkin insya Allah masih kelihatan. Kalaupun kalian masih nggak punya kuota atau apa, kalian bisa datang ke sekolah, kalian minta videonya langsung ke saya, bawa flash disk, nanti saya kasihkan ke kalian ya. Oke, sekali lagi materi ajan nggak harus dari saya, kalian bisa nyari di YouTube, pokoknya dalam konteks materi yang sama, yaitu matriks. Oke, saya akan memulai. Oke, bab pertama, chapter 1. Kita akan mempelajari tentang materi yang bernama matriks. Ini adalah materi baru bagi kalian. Apa itu matriks? Nah, matriks itu adalah suatu pemodelan matematika. Pemodelan itu apa ya gampangannya ya? Penulisan matematika dalam apa ya? Sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita modelkan dalam bentuk matematika itu matriks. Maksudnya G aja gampangannya, tabel. Yang kamu tahu kan tabel. Kamu tahu tabel kan? Nah, ini itu tabel. Ya, tabel ada baris, ada kolom. Matriks itu sebenarnya itu adalah tabel. Cuma penulisannya, penggambarannya agak beda dikit. Jadi sama, ada baris, ada kolom. Jadi seperti ini anak-anak. Start. Nah, ini matriks. Jadi di dalam suatu kotak ini, matriks ya, kayak tabel, itu ada suatu bilangan atau saya sebut anggota ya, A, B, C dan seterusnya, D, E, F dan seterusnya. Jadi di dalam kotak ini ada suatu angka, itulah matriks. Ada baris itu kita ngitungnya ke bawah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu baris sama kolom. Jadi ini tuh baris. Kalau kita lihat ke sana, kalau ke sana itu kita lihat tuh kolomnya. Ya. Jadi saya hapus ya. Nanti kalau kamu pengen nyatet, kamu bisa pause video di YouTube-nya terus kamu catat dulu. Kalau saya punya matriks dengan urdu n kali n. Oh, mana itu urdu? Urdu itu adalah baris sama kolomnya. Oh sorry, hurufnya harus besar. Urdu m kali n. M itu adalah barisnya, jumlah barisnya. N itu adalah jumlah kolomnya. Jadi matriks dengan urdu M kali N artinya matriks yang barisnya M, kolomnya N. Contoh, carilah urdu matriks berikut. Contoh ya. Pertama, misalkan saya punya matriks 4 min 1 3 1 0 6. Jadi dalam suatu kotak ada angka-angka. Ini namanya matriks. Nah, ini ordonya berapa? Ingat tadi ordo itu artinya baris sama kolom. Barisnya ada berapa? Tadi baris kita hitungnya ke bawah ya. Kolomnya ada berapa? Oke. Barisnya ini ada berapa? Itu 2. Berarti ordonya nanti adalah 2 kali kolomnya itu 2, 3. Jadi ordo matriks ini adalah 2 kali 3. Paham? Nggak usah dikali hasilnya apa. Ordo itu penulisannya ya memang apa kali apa.
Ya, contoh lagi. Saya punya matriks A, B, P, Q, C, R, D, H. Jadi isinya matriks itu gak hanya angka, bisa saja variabel. Huruf itu di matematika namanya variabel, variable. Nah ini berapa ordonya? Kita lihat kolomnya. Barisnya dulu. Berapa barisnya? 1, 2. 2. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Paham? Contoh lagi biar lebih mantap. Yang ketiga, misalkan saya punya matriks 1/2 0 min 7. Saya lihat kelihatan apa enggak kalian? Oh, kelihatan. Nah ini ordonya berapa? Barisnya cuma 1. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Berarti barisnya 1, kolomnya 4. Ordonya 1 kali 4. Paham? Oke, kelihatan. Inilah ordo matriks. Ya. Terus ini yang pertama kita mempelajari tentang ordo. Terus yang kedua kita akan mempelajari tentang anggota matriks. Anggota matriks. Jadi yang di dalam matriks ini namanya anggota matriks. Yang simbolnya adalah AIJ. AIJ itu artinya anggota baris ke I kolom ke J, baris ke I kolom ke J. AIJ itu anggota baris ke I kolom ke J. Example, saya punya matriks 0, 1/2, 1, min 3, 4, 100, min 12, 8, 2/3, min 1,6, 7, 24. Gini aja. Pertanyaannya adalah carilah A13, A32, A24, terus apa lagi? A41. Kelihatan enggak? Saya lihat ya. Sebentar saya lihat. Oh, kelihatan. Oke. Saya benerin. Oke, saya selesaikan ya karena ya. A13 itu artinya anggota baris ke-1 kolom ketiga. Baris ke-1 kolom ketiga 2K. Oh, 1. Push. Paham? A32 anggota baris ketiga kolom kedua 1, 2, 3. Baris ketiga kolom kedua 1, 2. O min 1,6. Paham? A24 anggota baris kedua 1, 2. Kolom keempat 1, 2, 3, 4. O 8. Paham? Baris kedua 1, 2. Kolom keempat 1, 2, 3. A41 anggota baris keempat 1, 2, 3. Lah kan nggak ada 4, cuma sampai 3 kan barisnya. Berarti ini tidak ada jawaban. Paham? Oke, sip. Oke, kalian catat dulu. Kalian pause YouTube-nya, kalian catat.
Terus saya akan lanjutkan. Oke. Saya hapus. Sekarang kita lanjut ke materi macam-macam matriks. Materi macam-macam matriks atau bentuk matriks. Macam-macam bentuk matriks. Oke, seperti berikut. Yang pertama, ada namanya matriks baris. Matriks baris itu artinya matriks yang punya satu baris saja. Contoh, min 1, 3, 5. Nah ini dia cuma punya satu baris saja. Ini namanya matriks baris. Terus matriks kolom. Yaitu matriks yang punya satu kolom saja. Ya, contoh. Misalkan min 1, 0, 7. Nah, ini cuma punya satu kolom. Terus matriks persegi. Matriks persegi itu yang bentuknya persegi, boleh. Memang bentuknya persegi. Ada definisi lainnya, ada yang tahu? Matriks persegi itu adalah matriks yang bentuknya persegi, Pak. Ya. Cuma definisi yang lain. Kalau persegi itu ciri khasnya gimana? Persegi itu sisinya sama. Jadi matriks persegi nanti bentuknya itu persegi, sisinya sama, alias baris kolomnya sama. Jadi matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jumlah baris dan kolom yang sama. Contoh, 1, min 1, 2, 0. Contoh lagi, 1, 1, min 1, 0, 2, 4, 3, min 1, 6. Nah, pokoknya jumlah baris sama kolomnya sama. Terus matriks 0. Matriks yang jumlah yang anggotanya semuanya 0. Terus apa lagi ya? Matriks identitas. Sebelum ke matriks identitas, ke matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks yang diagonal utamanya bukan 0. Lah, apa itu Pak diagonal utama itu? Tadi saya lupa jelasin diagonal ya. Misal saya punya matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Inilah yang namanya diagonal utama. Nah, ini yang disebut diagonal utama. Jadi matriks kalau punya diagonal itu syaratnya matriksnya harus persegi supaya dia punya diagonal. Ya. Jadi ini saya kasih tambah penjelasan, matriks persegi yang diagonal utamanya bukan 0, itu matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu matriks yang diagonal utamanya ini bukan angka 0, tetapi angka yang lain 0. Contoh, example, 4, 1, min 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah ini matriks diagonal. Jadi diagonal utamanya ini
ini bukan 0, tapi anggota yang lain 0. Itu matriks diagonal. Aman anak? Oke, kalian catat, YouTube kalian pause. Saya lanjutkan. Saya hapus ya. Terus matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks diagonal. Dia itu matriks diagonal yang diagonal utamanya 1. Utamanya itu angka 1. Diagonal utamanya angka 1 gitu aja. Contoh. Ini saya pakai matriks diagonal, kan tadi matriks persegi ya. Saya pakai yang persegi yang 2 kali 2. Harusnya 2 kalau dia 2. Contoh 1001. Ini matriks diagonal. Diagonal utamanya enggak 0, yang lainnya 0. Terus apa itu? Diagonal utamanya anggotanya itu angka 1. Inilah matriks identitas. Matriks identitas itu disimbolkan khusus ya, ini matriks yang khusus. Disimbolkan dengan huruf I besar. Matriks itu disimbolkan dulu dengan huruf kapital besar. Kalau matriks identitas I besar. Jadi matriks itu disimbolkan dengan huruf kapital, huruf besar. Dan saya lupa ngetangin, maaf ya. Kalau khusus matriks identitas disimbolkan dengan huruf I besar. Ini contohnya. Ini nggak usah diginikan loh ya. Ini saya hanya menunjukkan kalau ini diagonal utama. Kayak simbol dota ya namanya. Oke, saya lanjutkan ya. Matriks identitas sudah. Ya inilah macam-macam matriks. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi saya terangkan yang mungkin sering keluar aja ya anak-anak ya. Oke. Sekarang sudah, kalian catat dulu. Monggo kalian catat. Kalau sudah, akan saya lanjutkan materi yang selanjutnya. Saya hapus. Materi selanjutnya adalah transpos matrik. Yang disimbolkan dengan, tadi simbolnya matriks itu apa? Huruf kapital besar ya. Kalau transpos matriks itu huruf kapitalnya matriks itu ada pangkat T-nya di atas. Ini artinya transpos. Jadi matriks kalau ada pangkat T-nya di atas itu artinya transpos matriks. Nah itu apa itu transpos matriks anak-anak? Transpos matriks itu adalah matriks. Gampangannya gimana buat kalian? Definisinya agak susah sih. Gini aja lah. Matriks yang kolom dan baris saling bertukar tempat. Saling bertukar tempat ya. Pokoknya intinya nanti yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Contoh. Misal saya punya matriks A. Tadi saya ngomong lagi. Simbol matriks itu adalah huruf kapital ya. Boleh A, B, C terserah. Lihat mintanya soal. Matriks A min 1, 2, 3, 0, 6, min 7. Pertanyaannya adalah, maka A transposnya berapa? A transpos. Ya tinggal kamu balik. Yang awalnya barisnya min 1, 2, 3 sama 0, 6, min 7 itu nulisnya jadi kolom, jadi ke bawah. Min 1, 2, 3, min 1, 2, 3, 0, 6, min 7, 0, 6, min 7. Jadi baris, jadi kolom. Kayak gini.
Paham? Inilah transpose matrik. Contoh lagi biar tambah paham. Contoh lagi. Saya punya matriks X yang anggotanya itu adalah, ini agak susah, min 4 setengah 2 min 1. Masa gitu malah susah, bingung biasanya. Maka X transposnya apa? Ya wes, yang baris ini min 4 sama setengah, nulisnya jadi ke bawah, jadi kolom min 4 setengah 2 min 1 yang awalnya mendatar jadi ke bawah 2 min 1. Inilah transpose matrik. Paham? Oke. Saya cuma balik aja yang mendatar jadi ke bawah. Yang mendatar jadi ke bawah. Itulah transpose. Oke. Setelah transpose kita akan belajar kesamaan dua matriks. Banyak ya. Kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks itu adalah matriks yang ordonya sama anggotanya juga sama. Jadi matriks yang benar-benar identik, semuanya sama, ordonya, baris kolomnya, jumlahnya sama, anggota di dalamnya sama, ya dengan kata lain matriksnya itu sama persis. Contoh, saya punya matriks A min 4 3 B sama dengan 0 C 3 5. Pertanyaannya adalah carilah, kalian kelihatan apa enggak? Saya lihat ya. Oh, nggak kelihatan. Sebentar. Karena saya merekam sendiri anak-anak. Saya tulis di sampingnya aja. Carilah nilai A, B, dan C. Ini yang gampang banget. Ya tinggal kamu samakan kiri sama kanan. Berarti yang A itu sama kayak yang 0. Jadi A-nya itu sama dengan 0. B sama dengan yang 5. Berarti B-nya itu sama dengan 5. Yang C sama dengan yang min 4 letaknya. Jadi C-nya min 4. Wis gitu saja. Ini yang gampang. Ya. Itu kesamaan dua. Yang susah, example, saya punya X plus 5 2Y 3Z min 1 6 4 8 5. Nah, pertanyaannya adalah carilah nilai X plus Y plus Z. Oke. Sama kayak soal ini sebelumnya, kita samakan letaknya. X plus 5 itu sama kayak yang 4. Jadi kamu tulis X plus 5 sama dengan 4. 5 kamu pindah ke kanan jadi min. Jadi 4 min 5. 4 min 5 itu min 1. Terus 2Y sama dengan yang 8. Ya kan? Letaknya kan sama ya. 2Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8 dibagi, perkalian ini jadi pembagian ya.
bagi 2, yaitu 4. Yang terakhir, 3Z min 1, saya kasih hati, itu sama dengan yang 5. 3Z min 1 sama dengan 5. Min 1 ke kanan jadi plus 5 plus 1 itu 6. Paham ya? SD dulu ya, SMP apa SD. Z sama dengan 6, perkalian pindah jadi pembagian 6, 3 pindah jadi pembagiannya 6 bagi 3. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan min 1 tambah 4 tambah 2, 5. Paham? Oke, yang susah lagi. Ini kalian catat dulu, kalian pause, kalian catat. Yang susah lagi. Saya punya, jika matriks A itu anggotanya A plus 2B, terus min 1, 4, terus 3B, dan matriks B itu adalah anaknya berapa anak? 0, ini jangan. Yes, 0, min 1, H 4, min 1, 9, dengan A sama dengan B transpos. Kesamaan A sama dengan B transpos. Carilah nilai A dan B. Oke. Susah ya? Oke, kita punya A sama dengan B transpos. Yang mana A-nya itu ini, kamu tulis A plus 2B min 1, 4, 3B sama dengan B di transpos, hati-hati. Jadi B-nya ini nggak langsung kamu tulis kayak gini, tapi kamu transpos dulu yang sebelumnya ya. Yang baris, yang nulisnya mendatar gini 04, jadi ke bawah 04 min 19 min 19. Paham ya? Terus kita samakan yang 3B, yang hurufnya 1 dulu ya, yang variabelnya 1 dulu ya. Kalau ini kan ada 2, susah. Yang 1 dulu aja. 3B sama dengan 9. Maka B-nya berapa? 9 dibagi 3, ya 3. Baru A plus 2B sama dengan 0. A plus 2B sama dengan 0. A plus B-nya kan tadi ketemu 3. Jadi B-nya ini bisa saya ganti 3. Istilahnya di matematika adalah substitusi. 2 kali 3 itu 6. Jadi A tambah 6 sama dengan 0. A-nya min 6. Paham? Oke. Ini awal matriks, sebenarnya masih banyak, tapi saya terangkan sampai sini aja. Oke. Pelajari baik-baik dari awal tadi sampai akhir. Untuk hari ini gak ada tugas, besoknya saya kasih tugas ya. Tugasnya gak banyak anak-anak ya. Intinya kemarin sudah saya jelaskan, tugas itu proporsi bobot nilainya paling besar. Jadi kerjakan tugasnya dengan baik. Saya nggak ngasih tugas berat-berat, saya kasih tugas yang gampang aja sesuai kemampuan kalian. Oke, sampai di sini dulu materi kita tentang matriks. Next video saya akan menjelaskan materi matriks yang selanjutnya, yaitu operasi matriks. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.